Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmina Husain dengan NIM R2025011018. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis saya terkait studi kasus yang terdapat pada sebuah jurnal BSJS terkait masalah individual apoteker. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu berupa kesalahan penggunaan obat di apotek retail, pasien salah, petunjuk salah. Adapun kasusnya yaitu pasien wanita berusia 65 tahun dengan riwayat penyakit limfoma mieloid akut menghubungi seorang dokter onkologi untuk menanyakan gejala mual akibat kemoterapinya. Kemudian dokter mengirimkan resep kepada apotik lokalnya. Selanjutnya pasien ini pergi datang ke apotik untuk mengambil obatnya yang berupa obat ondansetron. Setelah beberapa hari kemudian, si dokter ini menghubungi si pasien namun tidak adanya jawaban. Sehingga dokter menghubungi nomor darurat yaitu berupa paramedis. Kemudian paramedis mendatangi pasien di rumahnya namun ternyata pasien sudah pingsan. Setelah itu, ketika diperiksa di rumah sakit, ternyata pasien ini mengalami diagnosis seperti dehidrasi parah, kemudian hipotensi, kemudian adanya cedera ginjal akut yang memerlukan resusitasi cairan agresif. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa pasien ini secara tidak sengaja menerima obat spironolakton yang ditujukan untuk pasien lain dengan nama yang latar belakangnya sama. Sehingga dari sebuah kasus ini, adapun identifikasi masalahnya yaitu berupa terjadinya kesalahan penggunaan obat atau medication error yang dilihat akibat dari kelalaian seorang apoteker atau farmasis dalam memberikan obat yang tidak sesuai dengan riwayat penyakit dari pasien. Berdasarkan dari dari Standar Profesi Apoteker tahun 2023, yaitu pada tabel 4.1 dan 4.2, yaitu pada tabel masalah individual apoteker dan juga masalah pelayanan kesehatan, yaitu untuk masalah apoteker pada bagian A, yaitu masalah individual, adanya melakukan praktik tidak sesuai prosedur. Mengapa dikatakan bahwa tidak dilaksanakan sesuai prosedur? Karena menurut keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker halaman 31 nomor 13 poin A4 bahwasanya apoteker ini seharusnya memeriksa data informasi atau riwayat pengobatan dari si pasien, yaitu untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan riwayat penyakit dari si pasien. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyai penerima pelayanan kesehatan, keluarga atau tenaga kesehatan lain seperti dokter atau perawat untuk mencegah adanya kesalahan dalam pemberian obat atau terapi yang telah diresepkan. Kemudian hal ini juga sesuai dengan halaman 32 bagian D dan E, yaitu bahwa apoteker harus memastikan penyiapan sedia informasi yakni berupa obat dilakukan dengan benar dengan memastikan bahwa obat tersebut telah diinformasikan secara jelas dan akurat, seperti tujuan pengobatan, cara penggunaan, kemudian waktunya, dan juga tanggal kadaluarsanya. Hal ini dapat menunjang bahwa jika si apoteker menjelaskan tentang tujuan pengobatan, maka bisa diketahui bahwa sebenarnya obat ini digunakan sebagai apa. Dan jika memang si penerima pelayanan kesehatan ini merasa obat yang diberikan tidak sesuai dengan riwayat penyakit pasien, maka obat tersebut dapat dikonfirmasikan kembali. Kemudian nomor 8 bagian A ini yaitu kurang memiliki pengetahuan tentang etik dan disiplin profesi. Hal ini dimaksudkan bahwa apoteker harus memahami kode etik profesi dengan harus memprioritaskan pasien dengan menjamin keamanan serta keselamatan untuk pelayanan kesehatan untuk pasien. Apoteker di sini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan ulang atau melakukan
pengecekan ulang obat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien. Di sini apoteker bisa membaca kembali resep ataupun juga bisa melihat kembali riwayat penyakit dari si pasien untuk melihat apakah obat tersebut sudah sesuai atau tidak. Karena jika apoteker tidak melakukan kode etik profesi ini dengan baik, maka akan terjadinya medication error atau terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien yang nantinya akan berdampak pada si pasien itu sendiri. Kemudian di bagian B, yaitu masalah profesionalitas apoteker di tempat kerja, yaitu nomor 13, yaitu apoteker tidak menyampaikan informasi penting terkait dengan pengobatan itu sendiri seperti tujuannya, cara penggunaannya, kemudian efek sampingnya, cara penyimpanan, batas kadaluarsa kepada penerima pelayanan kesehatan secara lengkap dan jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jika apoteker menjelaskan tujuan dari penggunaan obat itu sendiri atau indikasi dari obat itu sendiri, maka penerima pelayanan kesehatan dapat mengkonfirmasi kembali bahwa obat tersebut sudah benar ataupun tidak benar. Karena jika tujuan dari penggunaan obat itu tidak benar, maka si pasien atau penerima pelayanan kesehatan itu sendiri dapat mengkonfirmasi kepada apoteker bahwa obat tersebut tidak sesuai dengan riwayat penyakit si pasien. Kemudian nomor 16, memberikan pelayanan yang secara tidak profesional, yaitu tidak melakukan telaah riwayat pengobatan, di mana apoteker harus melakukan telaah riwayat pengobatan dari si pasien untuk mengetahui apa saja yang menjadi data informasi dari penyakit si pasien jika sudah sesuai dengan obat yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu bagian C, yaitu masalah hubungan dengan mitra kerja atau pihak lain, di mana nomor 9 di situ tidak melakukan komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan lain, penerima atau keluarga penerima pelayanan kesehatan. Dimaksudkan di sini yaitu bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2023 tentang standar profesi apoteker, halaman 14 nomor 3, bahwasanya apoteker ini harus berkomunikasi dengan mitra kerja atau dengan kesehatan lainnya seperti dokter atau perawat atau penerima pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai pertukaran informasi terkait dengan data status kesehatan pasien atau riwayat pengobatan dari si pasien. Ketentuan ini dilakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian obat akibat dari kurangnya komunikasi antara dokter, penerima pelayanan kesehatan kepada apoteker itu sendiri. Untuk ini juga yaitu apoteker dapat melakukan komunikasi dengan dokter karena nantinya jika apoteker tidak melakukan komunikasi dengan dokter atau penerima pelayanan kesehatan, maka obat tersebut jika tidak sesuai dengan resep, maka terjadi kesalahan pemberian obat kepada si pasien. Selanjutnya terkait tabel 4.2, yaitu terkait masalah pelayanan kesehatan, yaitu terdapat pada poin B, yaitu masalah penggunaan obat pada penerima pelayanan kesehatan, di mana pilihan zat aktif itu yang digunakan tidak sesuai indikasi yang terdapat pada nomor 1A, dan bagian B-nya itu obat diberikan tanpa indikasi yang benar. Selanjutnya pada nomor 14, yaitu membutuhkan perawatan lanjutan karena kesalahan pemberian obat. Lalu pada nomor 19, yaitu apoteker melakukan memberikan obat yang tidak tepat kepada pasien, yaitu di sini tertulis bahwa melakukan penggunaan obat yang tidak tepat atau misuse. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun tindakan yang harus diberikan, yaitu sudah saya jelaskan setiap dari poin-poin tabel yang saya bacakan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Itu saja studi kasus yang telah saya analisis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.